Apakah benar minggu ini emas berpeluang mengalami recovery setelah kejatuhan parah pada Jumat lalu? Lalu bagaimana dengan nasib US Oil? Apakah benar memang perang jauh dari kata usai? Karena secara grafik berdasarkan konsep market structure, US Oil berpeluang naik kembali di atas level 105 sampai dengan 110 dolar per barrel. Lalu bagaimana dengan nasib Bitcoin? It did happen di bawah 60.000 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Di bawah 60.000 sangat possible terjadi. Is it the right time to buy Bitcoin? Lalu bagaimana dengan nasib stock index di Amerika yakni US 30 setelah all time high lalu disusul dengan kejatuhan parah pada Jumat lalu? Is this the reversal? Kita bahas lengkapnya dalam Weekly Market Outlook. Seperti biasa kita mulai dulu dari market gold, market yang jadi favorit bagi kebanyakan trader. Nah, untuk minggu ini, ya bagaimana sebenarnya nasib dari gold? Oke, dan what is the bias actually setelah kejatuhan parah yang terjadi pada Jumat yang lalu? Kita bisa lihat di sini ya, dari hari Kamis sampai dengan hari Jumat lalu market drop ya. Dropnya itu tajam. Jadi ini adalah impulse A, B, C, you need the wave C to go one more drop. Nah, permasalahannya adalah wave C-nya ini dalam bentuk apa? Apakah dalam bentuk expanding flat? Kalau expanding flat itu which is dia break seperti ini. Oke, impulse A, B, C, break dari stop ini lalu baru drop. Atau satu skenario lagi adalah dia dalam bentuk running flat. Oke, bentuknya seperti ini. Tanpa break di stop one more drop ya. Jadi mau dia naiknya running flat ataupun expanding flat, dia break di atas stop ini pun one more drop is about to come ya. Kita sebelum one more drop yang heavy ini, kita perlu dia naik sekali lagi. Kenaikannya ini bisa berupa apa? Bisa berupa impulsively ataupun ya kenaikannya ini bisa berupa correctively seperti ini. Kalau collectively kita udah tahu sell, dia nggak akan break di stop, one more drop. Oke, nah itu adalah untuk emas. Nah sekarang permasalahannya adalah kita bisa ngapain untuk minggu ini? Itu yang jadi pertanyaan. Oke, saya akan share di luar daripada analisa. Analysis is one thing, and then how to trade is another thing. Oke, nah sekarang tadi saya baru share analisanya, yaitu one more drop is expected setelah kenaikan. Nah, sekarang permasalahan adalah kita mau ngapain? Bagaimana cara memanfaatkan peluangnya? Saya akan share. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah kita udah tahu market bakal naik sekali lagi sebelum drop. Oke, because of this structure, potential structure. Impulse, A, B, C, ataupun sekali lagi dia naik di atas ini, lalu drop. Oke, nah sekarang kita udah tahu berarti directionnya adalah up. Masalahnya adalah how to trade this potential direction, the C wave, how to trade it. Oke, nah yang akan saya lakukan adalah kita udah tahu ini karena kita udah tahu dia bakal up. Yang saya mau tunggu adalah saya akan drop down ke time frame lebih kecil, dan saya akan cari apa? Saya akan cari yang namanya potential change of the character. Kenapa potential change of the character? Karena saat ini adalah downtrend. Nah, potential change of karakternya di mana? Nah, tadi pagi sebelum video ini dibuat itu adalah di sini, di atas ini. 4353. Nah, karena dia bentuk lower low, lower low, dan lower low terus, maka nggak perlu, kita perlu dia break di atas 4322 di stop. Ya, top yang ada di sini. Oke, top yang ada di sini perlu dia break. Up impulsively. Ya, ingat ya. Saya mau dia dari sekarang dia naik break di stop impulsively. Oke, nah sekarang kita on the way ke sana tapi dia nggak bisa break di stop. So first thing first adalah break of the last lower high ya. Last lower high di mana ini? Oke, di time frame lebih kecil. Nah sekarang setelah kalau dia break of the last lower high, dan saya mau dia drop down correctively, sesuatu seperti ini. Yang artinya adalah ini adalah
new impulse kita, ini adalah correction. Correction ini adalah pengkonfirmasi tren impulsively ini akan dilanjutkan di sini. Oke, sehingga kita akan buy, kondisinya begini, stop loss-nya di bawah ini. Nah, at this moment, kita nggak akan buy dulu. Kenapa? Karena tidak ada pengkonfirmasi dalam bentuk consolidation ataupun corrective pattern. Kalau nggak ada, artinya tidak terkonfirmasi. Contoh paling bagus adalah pagi ini. Dia break this stop impulsively, lalu drop down kembali. Oke? Nah, bisa nggak ini up, lalu nggak ada korektif seperti ini, dia drop sekali lagi seperti ini? Bisa. Kalau ini terjadi, maka kita kena stop loss-nya sia-sia. Sehingga, menurut saya, langkah paling aman adalah break this stop, nih, 4322, lalu penurunan secara korektif seperti ini. By the time kita udah tahu, ini adalah trade to the upside tanpa break this low. Oke, karena dari bigger time frame kita tahu dia akan naik. For the C wave before the drop happens. Oke, nah jadi untuk minggu ini fokusnya upside terlebih dahulu lalu downside. Nah, untuk ngambil upside ini tadi saya sudah jelaskan berdasarkan chart yang ada sekarang, per video ini dibuat dia harus break dari 4322 impulsively lalu diikuti dengan penurunan correctively seperti ini, and then this is the trade without breaking this low. Ya, jadi kita bisa pasang stop loss di low ini, di buy-nya di sini. Oke, itu untuk emas. Ya, we don't care about the price at the moment. Ya, what we do care is the structure. Ya, jadi dari sekarang break di atas ini impulsively, lalu penurunan correctively seperti ini. Oke, stop loss ya kita bisa buy di sini, stop loss ya di sini, we are heading up. Nah, permasalahan adalah kalau heading up di mana? Oke, bagi saya sekarang kita nggak tahu heading up-nya di mana. Kenapa? Karena secara structure ini bisa aja ending sebagai apa? Sebagai running flat. Oke, ya, sebagai running flat. Running flat itu begini. Oke, jadi artinya kalau runningnya itu 1:2, 1:3, atau or even more, ya ketika risk rewardnya runningnya seperti ini, get out dari market. Oke, and then any sell setup, kita akan look for one more drop. Karena dari bigger time frame untuk emas berpotensi untuk break di bawah ini. Oke, 4099. Ini adalah low di Maret, 4099. Oke, jadi emas dari bigger time frame itu menunjukkan gejala apa? Ini dia menunjukkan gejala ini drop, ini A, ini B, ini one more up. Oke, the best case dia break data stop ini lagi, jadi seperti ini, and then drop. So, untuk emas, ya fokus directionnya adalah downside, bukan upside. Kecuali kalian invest, oke, kecuali kalian simpan. Nah, buat kalian yang mau simpan, belum punya emas saat ini, mau beli emas untuk disimpan, kapan saya boleh mulai beli emas nyicil di bawah 4099? Oke, di bawah 4099 start nyicil beli emasnya. Oke, itu untuk emas. Next kategori komoditi yang mau saya bahas itu adalah US oil. Nah, ini yang tadi saya sebutkan di bagian intro dari weekly market outlook minggu ini. Oke, ini kita flashback sedikit, impulse A, B, C. Ini adalah apa? Ini adalah contracting flat. Contracting flat diikuti dengan apa? Diikuti dengan regular flat. Lalu regular flat ini diikuti dengan apa? Expanding flat. So this is heading up. Nah, the worst case, dia akan break this low one more time and then another up is coming. As long as dia jaga, dia maintain low ini, 7897 ini, this is heading up. Ya, this is heading up. Oke, target terdekatnya kemana? Tadi saya sudah sebutkan di awal, ini adalah 105 or the best case 110. Jadi 105 dan 110. Oke, for the best case. Ya, atau kalau di atas 110 maka 117 and then 120. Berdasarkan structure yang ada di sini, ini menggambarkan the war is far from the over. Ya, perang ini jauh dari kata selesai. Oke, itu untuk US oil. Jadi we are heading up again. Jadi buat teman-teman yang belum enter, nggak usah FOMO. Wah, ini mau ke 105. Gimana ya kalau saya buy sekarang? No, kalau saya nggak akan buy sekarang. Ya, saya akan buy, saya akan add to winning position karena ini structure-nya juga udah done.
Kita mau lihat reactionnya seperti ini. Kalau ada reaction seperti ini, tanpa break this low, this is heading up again, minimum 105. Oke, itu untuk US oil, kategori komoditi. Dari komoditi kita masuk ke forex. Yang pertama adalah Euro AUD. Nah, untuk Euro AUD, saya masih upside. Buat yang belum buy, termasuk saya minggu lalu, this is the structure, impulse A, B, C. Ini adalah structure-nya, perfect reaction. But somehow I missed this trade. Ya, saya kelewatan trade ini. This is heading up. Oke. Dan untuk minggu ini, kalau dia kasih sesuatu seperti ini lagi di sini, this is the buy without breaking this low. Oke, jadi nggak usah pada FOMO. Ya, inilah pentingnya kita mengetahui market structure. Kita paham market structure. Market selalu akan kasih kesempatan 2, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, setelah up wave ini impulsively, we are expecting something like this here to be happen here. Dan kita udah tahu kalau ini terjadi, this is heading up tanpa break this low yang ada di sini. Ini adalah chart 4 jam by the way. Oke, itu untuk Euro AUD. Next adalah GBP AUD. GBP AUD juga sama aja. Ya, ini adalah potential structure-nya. Oke, ini adalah go back up impulsively. Oke, dan kita expect sesuatu seperti ini minggu ini. Di sini, something like this to be happen here. Then this is the buy without breaking this low. Ya, ini jadi sama. Jadi kalau kalian pilih Euro AUD, jangan pilih GBP AUD. Ya, pergerakannya sama. Choose one. Ya. Next adalah Euro Yen. Nah, untuk Euro Yen, ideally adalah market go back down to break this low. By the time dia akan jadi expanding flat untuk for another push to the upside. At the moment, ini adalah running flat impulse. Jadi ya, impulse A, B, C. Bisa nggak dari sini dia nggak turun, dia langsung naik? Bisa-bisa saja dan itu sah-sah saja terjadi. Tapi paling ideal adalah go back down to break this low and then give us buy setup. This is heading up. Targetnya adalah 186, 187. Oke. Ya, itu adalah Euro Yen. Next adalah GBP Yen. GBP Yen juga sama. Di sini kita punya posisi sell sebelumnya, udah hit target. Nah, sekarang ini adalah apa? Ini adalah complete correction dalam bentuk expanding flat di higher time frame di 4 jam. Nah, saya expect harga balik ke 215, 216 untuk GBP Yen. Nah, permasalahannya how to enter. Kita turun ke time frame lebih kecil. Oke, nah gimana enternya? Sekarang kita bisa enter ini. Oke, this is the buy, SL-nya di bawah ini. Ya, jadi dari sini ke sini, ya, sekecil ini SL-nya. Oke, itu untuk GBP Yen. Jadi ada moment enter SL-nya sekecil ini ya, per video ini dibuat. Oke. Next kita bahas indeks. Nah, indeks seperti yang saya sebutkan di depan ya tadi, ini adalah all time high. Minggu lalu drop. Nah, bagaimana dengan minggu ini ya? Saya masih expect untuk form further upside, tapi nggak dari level sekarang. Paling ideal itu adalah di bawah level 50.400 ini ya, di bawah low ini 50.398. Let's call it 50.400. Di bawah 50.400 look for buy setup. Target kenaikannya adalah minimum break 51.180-an. The best case another all time high coming again. Ya, datang balik. Jadi kenapa? Karena ini. Kenapa saya expect another all time high? Karena structure ini impulse A, B, C. This is your potential expanding flat. Ya, di bawah ini, di bawah 50.400. Cari buy setup. And then targetnya 51.180-an, 51.200 atau another all time high di atas 52.000. Oke, itu untuk Dow Jones. Nah, structure yang berbeda ditunjukkan oleh UK 100. Oke, untuk UK 100 kita punya posisi sell 10.500 atau buat teman-teman yang paham structure, this could be your another chance to sell again. Ya, ini. Oke, di sini. Ya, di sini. Oke, jadi buat yang belum enter di sini, kemarin harusnya kalian udah masuk di sini. Buat kalian udah paham structure, we are heading down. Ya, the best case break this low 10.100-an. Oke, jadi untuk UK 100 structure yang berbeda, downside. Ya, downside dulu.
ya sebelum another upside. Jadi ini potensial besarnya adalah upside, tapi dia drop dulu, tidak dibeli di harga sekarang. Oke, next adalah saya mau bahas sedikit tentang Microsoft. Nah, Microsoft ini cukup menarik menurut saya. Saya expect sesuatu seperti ini sekarang. Jadi ini impulse A, B, C, one more drop di bawah 398. Jadi look for buy setup di bawah 398. Kenapa bisa drop di bawah 398? Potential clearing this gap ini. Gap yang ada di bawah ini ya. Yang ini, kalian bisa lihat ya. Ini saya gedein. Oke, potential for clearing this gap. Nih, gap ini. Ini gapnya ada kan kecil, ada. Nah, topnya di sini berapa? Ini adalah 394, 395, 394. Clearing this gap, any buy setup, ambil ke atas ya. Targetnya kemana? Target terdekatnya adalah 478 dan 555. Oke, bagaimana dengan nasib kripto si Bitcoin? Nah, ini udah break ya. Only after breaking this low, I'll start to look for the buy ya. Dia udah di bawah ini, dan ya, apakah sudah ketinggalan untuk buy? Tidak. Ya, menurut saya tidak. Kenapa? Oke. Ya, ini baru permulaan. Nah, kalau memang dia mau naik, dia harus naik impulsively. Oke. So, untuk minggu ini setelah penurunan ini, nah kalau kita bedah ya dari time frame lebih kecil, ini juga kenaikannya ini masih correctively. Yang artinya one more drop di bawah low minggu lalu 59.000 very possible. Ya, jadi udah di bawah 60.000 nih. Langsung beli nggak? Nggak dulu. Tapi kalau kalian mau beli sekarang, kalian beli kecil ya, dari investment kalian yang kalian sediakan, budget kalian beli dulu kecil. Ya, tapi saya masih expect harga akan break kembali di bawah low ini, 59 ribuan. Oke? Itu untuk Bitcoin. Jadi untuk Bitcoin kesimpulannya untuk minggu ini adalah kita pakai chart 4 jam. Oke, ini adalah drop. Saya perlu sesuatu seperti ini. Up, tapi correctively for one more drop before the up. Oke, itu untuk Bitcoin. Itu dulu untuk update kali ini. Kita akan ketemu lagi nanti pada hari Rabu. Minggu ini jam 8 malam. Midweek Market Update YouTube live session jam 8 malam. All the best for your trade. See you again Wednesday, 8 p.m. Bye-bye.